Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Fatihah ila muallif hadzal kitab al-Imam Qutb ad-Da'wah wal irsyad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Allah yanfa'una bi barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid din wad dunya wal akhirah. يا خير انتفع بها وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih melanjutkan muqaddimah daripada kitab Risalatul Mu'awanah karya seorang ulama besar yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa qala Rasulullah wa qala wis ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyablugha syahidu minkumul ghaiba. Liyablugha ingin toh nyampeaken sapa asyahidu wong kang nyekseni, tegese para sahabat, minkum saking sira kabeh al ghaiba maring wong kang gaib, yang tidak menyaksikan, yang tidak bertemu langsung. Jadi seorang sahabat ketika ngaji langsung dengan Rasulullah, belajar langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan saat itu atau tidak ngaji langsung dengan Rasulullah. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah, walaupun ilmu yang sedikit, satu ayat, dua ayat, atau hadis-hadisnya Rasulullah, untuk disampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan. Farubba hamil fikhin, mongko nyangka wong kang anduweni ilmu, fakih di dalam ilmu, ila man huwa afqahu minhu, ila man maring wong huwa utawi man afqahu iku luwih fakih, luwih alim minhu saking man. Jadi kadang orang itu berpikir bahwa kita alim, menyampaikan sesuatu kepada orang yang kita sampaikan, tapi kadang orang yang kita sampaikan itu lebih alim daripada kita. Kayak zaman, ya mungkin sekarang pun banyak, ada guru mungkin punya santri, seorang kiai punya santri, mungkin santrinya lebih alim daripada kiainya. Nah, ini banyak yang seperti itu. Warubba hamil fikhin laisa bifaqihin. Dan kadang ada orang yang merasa dirinya memiliki ilmu padahal dia sebenarnya tidak memiliki ilmu, bukan orang alim sebenarnya. Banyak zaman sekarang. Jadi apalagi casing zaman sekarang itu sangat mudah dibeli. Kalau semoga orang-orang kita bisa terjaga, jangan gampang tertipu sama casing. Kadang casing itu yang membuat kita tertipu. Casingnya seperti ulama, tapi sebenarnya dia bukan ulama. Siapa ulama? Ulama adalah orang yang takut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama siapa? Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itulah termasuk daripada ulama. Nah, kalau misalkan ada orang casingnya seperti ulama, pakaiannya seperti ulama, dandanannya seperti ulama, tapi dia menghujat orang, mencaci orang, maki-maki orang, ribah, ngajak ribah rame-rame. Kita datang ke majelis ilmu, datang ke majelis ta'lim, kita sebenarnya datang untuk apa? Untuk menuntut ilmu,
untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berzikir kepada Allah, untuk bersolawat kepada Rasulullah. Tapi sampainya di majelis tersebut yang kita dengarkan adalah ghibah, bicarakan aib orang. Maka orang ini dia menjadi sabab sekian banyak orang yang hadir bermaksiat kepada Allah, yaitu ghibah rame-rame. Maka orang ini berarti tidak takut dengan Allah. Maka orang yang seperti ini tidak masuk kategori ulama. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi wong da'a iku kang ngajak ngundang sapa man ila huda maring petunjuk, kana mongko ana apa hudan lahu kadue man minal ajri saking ganjaran mithlu ujuri man tabi'ahu. Jadi orang yang mengajak ke jalan yang baik, jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, jalan hidayah, jalan yang memperoleh ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan memperoleh pahala seperti orang yang mengikutinya. Kita ngajak orang sholat sampai orangnya melakukan sholat, berarti kita dapat pahala seperti orang yang melakukan sholat. Kita ngajak orang untuk bersedekah, kemudian orangnya mau melakukan sodakoh, maka kita pun memperoleh pahala sodakoh seperti orang yang mengeluarkan sodakoh. La yankusu ora kurang apa dzalika min ujurihim saking ganjaran-ganjarane tabi'ah syai'an sawiji-wiji. Jadi kita pun kalau orang ini misal yang sodakoh itu dapatnya 1000, kita pun dapat 1000 yang mengajak. Ada orang melakukan sholat sampai misal sholat duha 4 rakaat, dia dapat pahala berapa? Kita pun dapat seperti orang yang melakukannya. Seperti itu. Kemudian wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu. Begitu pula kalau ada orang yang mengajak ke jalan yang tidak Allah ridhoi, ke jalan kesesatan, maka orang yang mengajak ini memperoleh dosa sama seperti orang yang melakukannya. La yankusu dzalika min athamihim syai'an. Tidak berkurang daripada apa yang dia perbuat sedikit pun. Jadi kalau orang yang melakukan dosa itu dapat dosa 1000, yang mengajak pun dia pun memperoleh dosa 1000. Naudzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata nalikone wis mati sapa ibnu Adam, anak putu Adam, in qata'a mongko putus apa amaluhu amale ibnu Adam, illa min thalathin kejaba 3 perkara. Rupanya sodakotin jariyatin, sodakoh jariyah. Ingkang pertama inggih menika, yang pertama adalah sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu kang den paringi manfaat, au waladin salihin yad'ulah, ataupun anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Lah begini, zaman sekarang ini dalil ini sering digunakan bahwa orang kalau sudah meninggal dunia itu terputus amalnya. Maka kenapa mesti doain orang yang sudah meninggal? Kan sudah terputus amalnya. Kenapa mesti kita sodakoh dihadiahkan kepada orang yang meninggal? Kan sudah putus amalnya. Orang sudah mati ya mati aja, sudah selesai berarti amalnya. Ini maksud daripada hadis ini, bahwa setiap ibnu Adam yang meninggal dia sudah putus amalnya. Maksudnya putus amalnya itu apa? Dia sudah tidak bisa beramal apa-apa. Dia tidak bisa melakukan sholat lagi, orang sudah mati. Masa dia mau sholat? Kemudian apakah dia bisa zakat? Ya dia sudah mati, dia nggak mungkin mengeluarkan zakat. Dia sudah meninggal, masa dia mau haji? Sudah meninggal ya sudah, dia tidak bisa melakukan ibadah haji. Untuk dia sendiri terputus amalnya. Dia yang meninggal, ibnu Adam yang meninggal, sudah tidak bisa melakukan amal lagi. Tapi dia yang sudah meninggal ini akan tetap memperoleh pahala apabila ketika di dunia ini dia melakukan 3 perkara. Bisa menjalankan 3 perkara ini. Yang pertama adalah sodakotin jariyatin. Dia pernah melakukan sodakoh jariyah. Misal dia mengeluarkan uangnya untuk beli keramik di masjid.
membantu pembangunan masjid, dia beli semen. Selama masjid itu masih ada, selama masjid itu masih digunakan untuk ibadah orang, maka dia tetap memperoleh pahala walaupun dia sudah meninggal. Kalau misalkan masjid itu yang sholat 1000 orang, maka dia pun dapat pahala dari ibadahnya 1000 orang itu tadi. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Ilmu manfaat ini apa? Misal ada orang ketika semasa hidupnya dia mengajarkan ilmu, mengajarkan bagaimana sholat yang benar kepada masyarakat di sekitarnya. Dia mengajarkan bagaimana zakat yang benar. Dia mengajarkan bagaimana puasa yang benar. Dia mengajak orang untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia mengajak untuk berzikir. Sampai ternyata dia meninggal dunia. Akhirnya yang masih hidup, yang dulu menjadi muridnya, jadi santrinya, dia tetap melakukan sholat. Dia tetap menjalankan ibadah puasa. Dia mengeluarkan zakat. Dia pun melakukan ibadah haji. Dia tetap bersolawat. Dia tetap berzikir. Ilmu yang seperti ini yang sudah disampaikan kepada yang masih hidup, pahalanya akan sampai kepada orang yang sudah meninggal, yaitu gurunya itu tadi. Maka beruntung orang yang mengajarkan ilmunya. Jadi jangan salah paham dengan keterangan hadis ini. Jangan dikira kalau hadis ini terputus amalnya berarti sudah berhenti total. Enggak seperti itu. Berhentinya tuh dia nggak bisa beramal lagi, tapi dia masih dapat kiriman pahala dari orang yang masih hidup karena perbuatannya dia ketika masa hidupnya.